Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Bu Yeni. Kali ini di pertemuan saya akan membahas tentang sistem hukum dan peradilan yang ada di Indonesia untuk kelas 11. Di kelas 11, kalian mungkin belum banyak mengerti tentang apa itu hukum, apa itu peradilan, terkait dengan materi yang akan saya sampaikan di bab ini. Menurut sistem hukum di Indonesia, pendapat dari Mukhtar Kusumaatmadja, seorang pakar hukum, menjelaskan bahwa hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Kemudian ada unsur-unsur hukum. Apa itu unsur-unsur hukum? Unsur-unsur hukum terdiri dari peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi, peraturan yang bersifat memaksa, kemudian adanya sanksi yang tepat atas pelanggaran peraturan tersebut. Kemudian ada ciri-ciri hukum. Apa itu ciri-ciri hukum? Ciri-ciri hukum: 1. Adanya perintah dan larangan. Kemudian yang kedua adalah perintah dan larangan tersebut harus ditaati oleh setiap orang. Bila tadi ada ciri-ciri hukum, sekarang kita akan membahas tentang fungsi hukum. Hukum itu berfungsi sebagai, yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi hukum menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Yang ketiga, fungsi hukum adalah menjaga tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam masyarakat. Karena saat ini perbuatan main hakim sendiri itu banyak terjadi di masyarakat. Kemudian ada penggolongan hukum. Penggolongan hukum itu terdiri dari 8 penggolongan hukum. Yang pertama, berdasarkan isinya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan tempat berlakunya, berdasarkan waktu berlakunya, kemudian ada cara mempertahankan, kemudian sumber hukum sendiri, kemudian ada sifatnya, dan wujud. Baik, saya akan membahas satu persatu tentang penggolongan hukum. Hukum berdasarkan isinya, yaitu ada hukum publik. Apa itu hukum publik? Hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara yang menyangkut kepentingan umum. Kemudian ada hukum privat. Apa itu hukum privat? Hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang yang satu dan yang lain yang menyangkut kepentingan perseorangan. Kemudian ada hukum berdasarkan bentuknya, yaitu ada hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan di berbagai peraturan negara. Contohnya adalah keputusan presiden, undang-undang, gitu ya. Kemudian ada hukum tidak tertulis, hukum yang masih hidup dan berlaku di masyarakat tetapi tidak tertulis. Di sini ada contohnya hukum adat atau hukum kebiasaan. Hukum adat itu ada di peraturan-peraturan hukum adat itu sendiri. Kemudian ada hukum berdasarkan tempat berlakunya, yaitu ada hukum nasional, hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Kita menggunakan hukum nasional. Kemudian ada hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan antar negara dan dalam dunia internasional. Negara kita itu juga memakai hukum internasional. Kita masuk dalam apabila kita bergabung dalam hubungan internasional, maka kita juga akan bergabung dalam hukum internasional. Kemudian ada hukum asing, hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Contohnya, bila terjadi sesuatu tindak pidana, contohnya warga negara kita
itu melakukan tindak pidana di negara luar atau negara asing, itu akan menjadi hukum asing. Ya, hukum yang akan berlaku apabila warga negara Indonesia contohnya ya melakukan kesalahan di negara asing, maka akan berlaku hukum itu di suatu negara tertentu yang warga negara kita itu melakukan kesalahan. Jadi tidak berlaku hukum yang ada di Indonesia, tetapi hukum yang ada di negara yang bersangkutan melakukan tindakan pidana. Kemudian ada hukum berdasarkan waktu berlakunya. Ada ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sebagai bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Ya, kemudian ada ius constituendum atau hukum negatif, hukum yang diterapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Jadi kita sering melakukan atau menggunakan hukum ius constituendum atau hukum negatif, hukum yang berharap berlaku pada waktu yang akan datang. Ya, aturan perundangan, undang-undang yang akan dibuat itu suatu undang-undang yang akan berlaku atau ius constituendum. Kemudian ada hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Ada hukum material, hukum yang memuat peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan. Kemudian ada hukum formal, keseluruhan peraturan yang berisi tata cara untuk menyelesaikan suatu perbuatan yang melanggar hukum material. Kemudian ada hukum berdasarkan sumbernya. Dari undang-undang, hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan. Ada hukum kebiasaan, hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan. Kemudian ada traktat, hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Kemudian ada jurisprudensi, hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Nah, kita sering mendengar tuh ada bahasa jurisprudensi, traktat. Nah, inilah pengertian dari traktat dan jurisprudensi, hukum berdasarkan sumbernya. Kemudian ada hukum berdasarkan sifatnya. Nah, hukum juga punya sifat ya nak ya, yaitu memaksa. Hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Jadi barang siapa yang melakukan kesalahan, sudah ada nih hukumnya, dipaksa karena harus mentaati. Kemudian ada mengatur, hukum yang mengatur hubungan antar individual yang baru berlaku apabila bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang memungkinkan oleh hukum atau undang-undang. Kemudian ada hukum publik, yaitu hukum publik adalah hukum tata negara, sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dan garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Ya, kemudian ada hukum publik tata usaha negara, yaitu himpunan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara pemerintah atau tata usaha penegara dengan warga negaranya sehingga para pelaksana pemerintahan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Yang dikatakan dengan tata usaha negara adalah pejabat-pejabat pemerintah, itu adalah tata usaha negara. Ya. Next, kita akan lanjut ke hukum publik. Nah, ini hukum publik nih, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara seperti hukum perjanjian internasional di bidang politik, ada ekonomi, sosial budaya, bahkan hukum perang internasional. Maka kita bahas di hukum publik. Kemudian ada hukum pidana. Nah, keseluruhan aturan hukum yang mengatur sanksi atau hukuman khusus yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum yang berupa pelanggaran dan kejahatan. Selanjutnya ada hukum pidana berdasarkan pasal 10 KUHP, ya, hukuman pokok, yaitu di pidana mati, pidana sepanjang umur, kemudian ada pidana kurungan,
kemudian ada pidana denda, dan pidana tutupan. Hukuman tambahan. Nah, ini biasanya setelah hakim memutuskan suatu perkara, itu ada hukuman tambahan, ya. Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim. Itu ada ya di situ. Kemudian hukum acara pidana. Peraturan-peraturan yang berisi tata cara penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum pidana. Itu akan dilakukan proses penyelidikan, ya. Kemudian ada penangkapan, penahanan, pemeriksaan di persidangan, penuntutan, penjatuhan putusan atau hukuman, dan pelaksanaan putusan atau eksekusi. Jadi hukum pidana itu melalui proses yang tadi ya sayang ya, di bawah itu ada proses penyelidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan di persidangan, penuntutan, penjatuhan hukuman, putusan, hukuman, dan pelaksanaan putusan eksekusi. Kemudian hukum privat. Apa itu hukum privat? Oke, hukum privat ada hukum perdata, keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, menyangkut kepentingan perseorangan. Contohnya hukum perdata adalah tentang perceraian, ya. Apabila terjadi perceraian, kemudian ada tindakan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian salah satu pasangan melaporkan kepada pihak yang berwajib dan meminta untuk bercerai, maka diselesaikannya di sini, di hukum perdata atau hukum privat, karena perseorangan, menyangkut kepentingan perseorangan. Oke, ada macam-macam hukum perdata. Hukum perseorangan pribadi, yaitu keseluruhan peraturan yang mengatur tentang subjek hukum. Hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Contohnya adalah hukum waris, itu masuk dalam hukum keluarga. Kemudian ada hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur syarat-syarat dan tata cara yang harus dipenuhi untuk melangsungkan kehubungan perkawinan. Perceraian tadi bisa ya masuk dalam macam-macam hukum perdata. Kemudian ada hukum waris, ya, yang tadi saya sebutkan, yaitu hukum yang mengatur tentang harta benda atau kekayaan seorang jika ia meninggal dunia. Kemudian hukum kekayaan, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Oke. Di sini ada hukum dagang. Nah, ternyata dalam dagang itu ada hukumnya, ya. Merupakan perluasan dari buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu tentang perikatan atau hukum persetujuan. Kemudian ada hukum adat, merupakan hukum yang tidak tertulis, yang di dalamnya memuat aturan-aturan hidup. Hukum adat tidak diterapkan oleh pemerintah, tetapi tetap ditaati dan masih digunakan oleh masyarakat berdasarkan atas keyakinan bahwa aturan-aturan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang berlaku. Contohnya di hukum adat, yaitu yang ada di suku Baduy. Kemudian ada yang di Toraja. Nah, itu pakai hukum adat ya, Nak ya. Kemudian ada hukum acara perdata. Nah, ini bila kalian yang berminat nih ke depan untuk menjadi seorang pengacara atau ahli dalam hukum, boleh kalian belajar tentang ini. Di sini ada hukum acara perdata. Hukum perdata formal adalah rangkaian peraturan yang berisi tata cara untuk menyelesaikan suatu perbuatan yang melanggar hukum perdata dalam arti luas, termasuk juga hukum dagang. Jadi hukum perdata itu bukan hanya perkawinan, hukum waris, hukum dagang juga masuk ya, Nak ya. Kemudian ada azas pokok dari hukum acara tersebut, yaitu hakim tidak dapat berbuat apa-apa, kemudian sifatnya terbuka dalam peradilan, mendengar kedua belah pihak, perwakilan yang diwajibkan, kemudian ada soal tidak bebas dari biaya untuk acara, kemudian ada debat secara tulisan dan lisan, kemudian juga ada pemberian alasan atas keputusan hakim. Jadi kalau suatu persidangan nanti ada yang namanya keputusan hakim dan alasannya apa sampai dikeluarkan suatu keputusan dari hakim tersebut. Next, kita masuk ke dalam peradilan nasional. Peradilan
Lembaga peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah negara yang ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa selain peradilan negara, tidak diperbolehkan ada peradilan-peradilan yang bukan dilakukan oleh badan peradilan negara. Itu terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Ya, jadi hakim itu punya kekuasaan dalam undang-undang, dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Kemudian ada mencermati sistem peradilan Indonesia. Nah, sistem peradilan Indonesia itu yang paling tinggi atau tertinggi adalah MA, ya. MA itu adalah lembaga tertinggi yang ada di Indonesia, Mahkamah Agung. Nah, di bawah Mahkamah Agung itu ada siapa? Ada peradilan tinggi. Di bawah peradilan tinggi ada pengadilan negeri dan pengadilan umum. Kemudian ada pengadilan agama. Di bawah pengadilan agama ada pengadilan tinggi agama. Setelah itu ada pengadilan agama dan pengadilan agama. Di bawah Mahkamah Agung itu ada lagi pengadilan militer tinggi, Mahkamah militer dan militer. Mungkin selama ini kalian jarang mendengar ya, oh ternyata militer itu punya peradilan sendiri. Ya, siapa yang menyidangkan dalam masalah peradilan militer? Itu anggota, misalnya seorang anggota Polri atau TNI, itu yang akan mengadil adalah aparatnya sendiri. Jadi bukan dari sipil, ya, bukan dari sipil, tapi aparatur itu sendiri. Misalnya terdakwanya adalah seorang anggota TNI atau Polri, maka yang akan menjadi hakim, jaksa dan penuntut umum adalah aparat itu sendiri, ya. Dari Polri juga ada, dari TNI darat, laut dan udara, ya, seperti itu. Jadi dibedakan ya dengan pengadilan umum. Kemudian ada pengadilan agama, itu beda, ya. Kemudian ada pengadilan tinggi tata usaha negara. Nah, tadi saya sudah sempat menyinggung tentang tata usaha negara itu siapa sih sebenarnya? Itu ada menteri-menteri, ada di bawahnya lagi ada presiden, seperti itu ya. Itu pengadilan tata usaha negara. Tindakan korupsi itu diadili di pengadilan tinggi tata usaha negara. Kemudian ada pengadilan tata usaha negara di bawahnya. Ada administrasi. Oke, yang selanjutnya adalah menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Oke, sikapnya adalah perilaku yang diperbuat disayangi oleh masyarakat pada umumnya. Perilaku yang diperbuat tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Kemudian perilaku yang diperbuat tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang berikutnya juga perilaku yang diperbuat menciptakan keselarasan. Kemudian perilaku yang dibuat mencerminkan sikap sadar hukum. Perilaku yang dibuat mencerminkan sikap patuh terhadap hukum. Itu adalah ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum, ya. Kemudian ada yang namanya perilaku yang mencerminkan sikap patuh dalam kehidupan di lingkungan keluarga. Nah, ternyata di keluarga itu juga ada hukumnya, ada aturan hukum. Apa itu? Mematuhi perintah orang tua, menghormati orang tua, menghormati kakak dan adik, membantu ibu membersihkan rumah, belajar di waktu yang telah ditentukan, melaksanakan aturan yang dibuat oleh dan disepakati oleh keluarga. Ya, jadi di dalam keluarga itu boleh menggunakan aturan, ya, aturannya yang saya bilang tadi itu tidak tertulis dalam suatu keluarga, itu juga bisa dikatakan peraturan, ya, tapi hukum atau peraturan yang tidak ditulis oleh negara tetapi oleh siapa? Oleh keluarga itu sendiri, seperti itu ya, selain hukum adat yang tadi. Oke, next, perilaku yang mencerminkan sikap patuh di sekolah. Nah, nih, kalian kan masih sekolah sebagai pelajar. Kebanyakan kalian itu melanggar peraturan yang ada, padahal peraturan atau patuh di sekolah atau tata tertib yang di sekolah masuk loh dalam lembaga peradilan dan hukum, tapi hukum yang ada di sekolah. Nah, ini nih contohnya: mengikuti pelajaran sesuai jadwal yang berlaku,
berseragam di sekolah sesuai dengan ketentuan, menghormati kepala sekolah, guru dan karyawan lainnya. Jadi di sekolah kita ada OB nih, kemudian ada security. Nah, bukan hanya guru saja dong yang harus kalian hormati, mereka-mereka yang membantu guru dalam setiap harinya itu kalian wajib hormati. Karena apa? Di sana adalah warga yang ada di lingkungan sekolah. Jadi tolong mulai hari ini kalian sudah belajar tentang perilaku dan mencerminkan sikap yang patuh di sekolah dan masuk dalam hukum. Nah, hormati ya OB, hormati ya security, sayangi mereka seperti kalian menyayangi guru-guru dan kepala sekolah. Oke, next. Perilaku yang mencerminkan sikap patuh di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, yang pertama, mematuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas. Nah, kalian harus punya SIM tuh kalau kalian mengendarai kendaraan, memiliki KTP, SIM tadi ya. Pejalan kaki wajib berjalan pada jalan yang telah disediakan, gitu ya. Kemudian membayar retribusi sampah dan parkir, membayar pajak itu sudah kewajiban, mematuhi undang-undang hukum pidana seperti beberapa contoh perilaku taat pada hukum. Oke, demikian materi pada bab 3 ini. Di bab 3 ini tentang sistem hukum dan peradilan yang ada di Indonesia. Sampai ketemu lagi dengan saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.